Mohon untuk menahan diri ya, ini masjid. Mohon kita menghadiri. Ini masjid Pak, ya. Ini masjid. Mohon diri. Bahwa kajian pada hari ini Agenda kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah pada tanggal 22 Februari 2024 berakhir ricuh pemirsa. Informasi yang beredar, pihak dari GP Ansor merasa keberatan dan menyatakan penolakan atas kajian tersebut yang kemudian ini berakhir dengan aksi saling dorong dan juga pemukulan, begitu seperti video yang beredar di mana banyak sekali massa pihak dari yayasan, kemudian juga dari jamaah serta dari GP Ansor ini terjadi cekcok. Kami sudah sampai di Masjid As-Salam, Surabaya, Jawa Timur, di mana tempat keributan terjadi kemarin. Dan kalau saya bisa sedikit menggambarkan ya, di sebelah saya ini nampaknya adalah lokasi tempat di mana keributan tersebut terjadi. Karena pada saat itu ditunjukkan bahwa terdapat rombongan yang kemudian ini saling dorong di depan pintu yang berwarna coklat di sebelah kanan saya tersebut dan berjalan di lorong ini. Kita akan tanyakan apa fakta yang sebenarnya terjadi pada tanggal 22 Februari 2024 dan bagaimana kronologinya bersama dengan Ketua Yayasan As-Salam. Kita temukan faktanya. Saya sudah bersama dengan Ketua Yayasan Masjid As-Salam, Pak Iskandar. Assalamualaikum, Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Is, berkaitan dengan kemarin ya, yang kemarin kita ketahui ada kericuhan yang tidak diinginkan di Masjid As-Salam pada saat jadwal kajian dari Ustadz Syafiq, kemudian ada pihak dari GP Ansor ya, yang kemudian menyuarakan ketidaksetujuannya di Masjid As-Salam sendiri. Sebenarnya kronologi dan juga awal mula informasi yang diterima oleh pihak yayasan dengan adanya kajian yang akan diberikan oleh Ustadz Syafiq ini seperti apa Pak Is? Ya, jadi seperti biasa ya, Masjid As-Salam Burimas ini kan sebagai pusat kajian. Kadang kita itu menerima permintaan dari pihak lain untuk mengadakan acara kajian, terutama yang kajian-kajian besar yang menghadirkan banyak jamaah. Salah satunya Ustadz Syafiq. Dan Ustadz Syafiq ini yang ke-6 sebetulnya. Kajian di sini yang ke-6 dan alhamdulillah yang ke-5 kali itu kita tidak pernah ada persoalan. Kita anggap juga persoalan ini seperti yang lalu, yang sebelum-sebelumnya. Kira-kira 3 hari sebelum acara, kita dapat surat lah penolakan dari teman-teman saudara-saudara kita dari GP Ansor yang mengatakan seperti yang disampaikan di media lah. Kita coba tabayun sama mereka sebetulnya, difasilitasi oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Muspika, baik itu dari kepolisian, Koramil. Kita sempat ada pertemuan, melihat situasi kondisi saat ini kan juga lagi kurang kondusif. Akhirnya kita sepakati bahwa kajian pada hari itu kita tiadakan. Sebenarnya awalnya sudah mau ditiadakan begitu ya. Artinya gini, ada komunikasi yang akan dijalin dari pihak GP Ansor melalui surat tersebut ya. Dengan menyebutkan kalau tidak salah ada 2 poin keberatan, penolakan begitu ya. Nah, berarti dari Yayasan As-Salam ini sempat menjawab surat tersebut ya? Membalas surat tersebut? Sebetulnya kita nggak pernah menjawab. Kita tabayun aja sama salah satu kiai juga dari sini ya, perwakilan dari NU. Artinya bahwa kita tidak melihat itu seperti yang mereka permasalahkan. Kan persepsinya bisa beda kan masing-masing. Tapi kita tabayun untuk kita ketemu, oke. Sudah ketemu langsung berarti dengan pihak GP Ansor? Sudah, di kantor Polsek waktu itu. Hari itu juga. 3 hari sebelum jadwal kajian ya? Pas ada jadwal kajian. Hari pada jadwal kajian. Artinya ini kan memang sudah terjadi kericuhan itu ya Pak ya? Sebelumnya. Jadi sebelum acara itu, jadi sekitar jam 11 kita ketemuan dengan mereka. Di hari Kamis ya? Di hari Kamis, ya. betul. Nah, informasinya ini kan surat dilayangkan sebelum kajian penolakan ini terhadap, kalau tidak salah yayasan ya, pada satu yayasan As-Salam. Nah, itu ada upaya mungkin dari pihak yayasan menjawab atau mengajak tabayun? Ya, sudah kita lakukan itu, maka itu kita adakan pertemuan hari Kamis itu. Oh. Ya, sehingga
sepertinya tidak ada. Ya perlu kita lakukan dialog karena waktu udah mepet, udah sangat mendesak kan. Kita dari Yayasan As-Salam sepakat untuk meniadakan acara itu. Nanti untuk ditiadakan ya kajian dari Ustadz Syafiq ini, lantas seperti apa kemudian ini pihak dari GP Ansor kemudian juga ada massa terlibat keributan di hari Kamis tersebut? Ya, jadi kita buat kesepakatan di depan Kapolsek ya, bahwa kita tiadakan. Cuma waktu itu sudah jam 2 siang. Ya, kita udah coba take down flyer juga untuk meniadakan acara. Cuma jamaah ini kan banyak yang sudah menuju ke Masjid As-Salam, ya kan? Hanya kita sepakati juga bahwa akan digantikan ustadz lain untuk mengganti ya, supaya jamaah itu tidak kecewa. Dan itu kita lakukan sebetulnya. Ya, jadi memang Ustadz Syafiq itu tidak pernah hadir di As-Salam hari itu. Baik, apa yang memicu Pak? Ketika Ustadz Syafiq kan ternyata tidak ada di lokasi, tapi ternyata masih ada yang memaksakan untuk masuk ke dalam Masjid As-Salam. Ya, ini faktor emosional aja sih menurut saya. Jadi banyak jamaah juga mungkin ya merasa kecewa, udah hadir. Ya, sudah hadir di sini ternyata dibatalkan. Terus bisa jadi ada informasi yang simpang siur yang kita nggak tahu. Sesuatu yang memang sulit hanya bisa terjadi seperti ini. Ya. Kalau dari pihak yayasan ke Ustadz Syafiq sendiri? Nggak ada masalah. Waktu Ustadz Syafiq kita sampaikan, beliau bilang nggak ada masalah. Kita tunda, kita nanti ajak dialog mereka ke depan, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Itu yang diinginkan Ustadz Syafiq, seperti yang disampaikan juga di IG-nya beliau kan. Nah, itu kan sempat beredar juga ya di media sosial mengenai Ustadz Syafiq respon kejadian di hari itu di dalam mobil, begitu banyak yang mengira bahwa ternyata beliau sudah hadir di Masjid As-Salam. Ternyata lokasinya apa masih di sekitaran Surabaya saja atau sebenarnya di mana? Jadi Ustadz Syafiq itu kan acara ke Ternate hari Jumat pesawat jam 7 karena beliau dari Jember ada waktu di Surabaya, oleh panitia diadakan acara kajian di Masjid As-Salam. Jadi beliau nggak hadir di Masjid As-Salam, di sekitar ya, tapi beliau tidak hadir karena setelah kita beritahu beliau mengenai kondisinya, kita sholat maghrib berjamaah, tapi tidak di masjid ya, kembali lagi tidak di masjid. Setelah itu beliau pamit pulang, udah itu aja. Dan kita nggak mengira. Terus terang saya tidak ada di lokasi waktu itu karena saya menemani beliau. Tapi informasi yang masuk berapa lama sih Pak itu keributan terjadi di sini? Mungkin sebelum maghrib ya, sampai setelah maghrib. Setelah mereka kayaknya tahu bahwa Ustadz nggak hadir, sepertinya semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Oke. Penyelesaiannya pada saat itu dari pihak yayasan seperti apa? Saya malam itu hadir, saya bicara sama Kapolsek, ada Pak Kiai, akhirnya kita sepakat bahwa persoalan ini kita anggap selesai dan ke depan akan kita lakukan dialog. Itu yang keinginan kita dari yayasan. Karena bagaimanapun Yayasan As-Salam ini adalah masjid yang menampung semua golongan. Dari NU kita fasilitasi, dari Muhammadiyah, ya ada orang yang menjadi Salafi, semua kita fasilitasi selama ajarannya tidak menyimpang. Nah, kita juga punya penilaian ustadz-ustadz yang menurut kami memang perlu, ini kayaknya akan bisa menimbul masalah, tentu kita akan. Jadi kita ada tim juga dari As-Salam yang menilai. Menurut kami kembali lagi ya, Ustadz Syafiq itu termasuk yang kajiannya itu cukup teduh sebetulnya, cukup teduh. Tapi mungkin dari persepsi beberapa akan beda dengan persepsi kita. Sebenarnya kalau untuk di Masjid As-Salam sendiri, artinya permintaan Ustadz yang kemudian mengisi kajian ini datang dari mana? Apakah ada panitia tersendiri atau memang dari pihak yayasan, Pak Is? Ya, kalau kajian besar, Ustadz, biasanya mereka yang minta, karena ada panitianya. Mereka ini maksudnya dari pihak panitia. Panitia. Ya, panitianya. Panitianya ini adalah orang di luar pengurusan masjid. Ya. Jadi setiap kajian besar selalu ada permintaan mereka untuk pemakaian penggunaan tempat. Dan kita di masjid sama sekali tidak pernah menyewakan tempat. Ya, hanya memfasilitasi acara di sini dengan catatan suasananya harus kondusif. Karena kan cukup menarik ya Pak Is, tadi ketika Pak Is sendiri mengatakan bahwa sebenarnya Ustadz Syafiq ini sudah 6 kali mengisi kajian di sini begitu. Sementara dari pihak GP Ansor nampaknya
membawa dan juga turut memfasilitasi suara warga di sini yang kemudian menyuarakan penolakan itu. Sebenarnya untuk masyarakat sekitar artinya apa yang terjadi ketika ada penolakan, tetapi sebelum-sebelumnya sebenarnya aman-aman saja di sini? Saya terusnya nggak tahu kondisi masyarakat sekitar ya. Sejauh ini kan nggak ada masalah. Tapi kenapa Arsalam sampai akhirnya meniadakan? Yang jadi salah satu jadi pertimbangan adalah suasana kondisi saat ini kan masih cukup rawan. Ya, politiknya masih cukup panas. Hanya kita putuskan untuk kita tabayun aja lah. Kita tiadakan, ke depan kita akan bicarakan sama mereka. Mudah-mudahan ini yang terakhir untuk tidak terjadi lagi. Betul, amin. Kita harapkan bersama Pak Is. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama. Kita temukan fakta lain. Penolakan terhadap kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah menuai polemik. Sebelumnya GP Ansor telah melayangkan surat penolakan dengan alasan materi kajian kerap mengandung unsur provokatif dan juga mengadu domba. Tim Fakta kali ini berkesempatan untuk mewawancarai secara langsung Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk mendengarkan seperti apa sebenarnya kronologi dan juga cerita di balik penolakan yang kemudian ini berujung keributan pada tanggal 22 Februari 2024. Berikut wawancarai. Jadi sebenarnya gini, teman-teman Surabaya itu sejak waktu yang lama ngomong, Ustadz kapan Ustadz lama nggak pernah tablik akbar nih, kita mau masuk Ramadan nih Ustadz. Seperti itu. Subhanallah, ana ada jadwal ke Ternate di hari Jumat pagi. Akhirnya sampaikan teman-teman, ana insya Allah mau ke Surabaya. Fadlan kalau mau bikin kajian. Akhirnya mereka rapat, bismillah Ustadz, insya Allah kita bikin tablik akbar. Akhirnya ya sudah, ketika mereka menyampaikan itu, ana siap. Temanya juga sudah dibuat ya. Mereka berkaitan dengan hari akhir, ya, hari pembalasan. Ya. Tujuannya ya untuk memberikan semangat teman-teman memasuki bulan Ramadan gitu loh. Dan ketika mereka mengatakan insya Allah tablik akbarnya di Masjid Salam, ana berpikir insya Allah nggak ada masalah karena udah berulang kali kajian di situ, nggak ada masalah gitu loh. Sudah bismillah. Cuma sehari sebelumnya akhirnya ana dapat kiriman surat yang dilayangkan oleh saudara-saudara kita dari Banser ya. Ana Ansor Bapak Banser dari. Iya. GP Ansor itu ana dapatnya bukan dari teman-teman panitia malah. Dari salah satu ustadz di Jakarta. Dia kirim ke ana. Dalam hati ana, insyaallah mudah-mudahan bisa dikomunikasikan, insyaallah bisa lanjut. Akhirnya anak tanya sama teman-teman saudara, gimana? Insyaallah Ustaz, aman Ustaz, seperti itu. Sebenarnya kalau nggak jadi pun ya nggak apa-apa, mau gimana kalau memang nggak bisa dilaksanakan. Dapat informasi, kata mereka insyaallah nggak apa-apa, tapi Ustaz nggak boleh nyampaikan ini itu macam-macam lah. Nah, bismillah lah, kita memang akan membahas tentang hari kiamat. Jadi teman-teman di Surabaya nyampaikan, Ustaz nanti sebelum ke masjid kita mampir ke rumahnya ketua yayasan, kata dia. Oh bismillah ngomong. Kita sampai ke rumah ketua yayasan, disitulah dia sampaikan bahwasanya gak bisa caranya. Itu ada keberatan dari teman-teman GP Ansor, kata dia. Padahal tadi malamnya sudah aman gitu loh. Tapi ada rapat, ketua yayasan sempat sampaikan, Anda sampaikan kepada mereka, apa nggak bisa diskusi lagi? Kok kayaknya nggak ada jalan untuk diskusi. Makanya kalau tadi yang disebutkan ketua yayasan itu kan nyampaikan apa nggak bisa ada komunikasi lagi. Kata mereka nggak, udah untuk yang sekarang kata mereka mohon dibatalkan. Kalau memang ada hal-hal yang mereka tidak inginkan anak menyampaikan, ya anak tidak akan sampaikan. Kalau memang hal itu ini dapat memecah belah, ya sudah, itu anak akan tahan diri. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin bisa duduk bersama. Ada hal-hal yang kita perlu toleransi. Kalau mungkin dikatakan, ya mungkin ada sebagian mengatakan anak dikatakan intoleransi macam-macam. Ya anak minta maaf kalau ada mungkin ceramah-ceramah anak yang dianggap intoleransi, dan anak siap gitu loh. Ketika memang harus dicabut ucapan itu, harus minta maaf, ya itu yang kita inginkan. Jadi kalau pembatalan itu sudah beberapa kali. Jadi kalau bisa dilihat persentase ditolaknya ya, atau itu ya nggak banyak ya, nggak banyak.
Artinya ana berbaik sangka, kebanyakan saudara-saudara kita nerima sebenarnya dengan perbedaan yang ada, nerima. Sehingga mereka ana ceramah di mana-mana juga nggak ada masalah gitu. Dan di Surabaya, di tempat yang ana dibatalkan sendiri itu pun udah berulang kali sebenarnya. Karena selama ini tidak ada masalah. Tahu-tahu kok jadi ada masalah. Karena kan saudara-saudara kita dari Ansor melihat ini kok masih ramai masjid ini. Berarti kajian akan berlangsung ini, seperti itu. Sedangkan ana nggak ada di tempat itu. Ana di rumahnya ketua yayasan. Bersama ketua yayasan sampai sholat maghrib di situ. Sama sekali ana nggak ke masjid gitu. Kalau mereka beranggapan kajiannya berlanjut, enggak. Dan bayangin ya, ketika ribut di masjid itu sama-sama saudara ribut. Sama-sama muslim. Jadi kalau mungkin yang di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriaknya sama juga Allahu Akbar. Lo memang satu duluran gitu. Ini satu duluran semuanya. Maka ana berpikir bismillah, kalau memang keberadaan ana menjadi polemik, ya ana nggak datang sudah. Kalaupun ada yang tidak suka, wajar lah. Karena kita nggak mungkin bisa membuat semua orang suka sama kita. Gak mungkin. Nabi aja alaihissalatu wassalam dilemparin batu. Lemparin batu dari Yesus. Diusir dari kota. Dari Mekah. Dari kota yang paling dicinta diusir. Tapi apakah beliau berhenti? Ya enggak. Tadi bumi Allah ini luas gitu. Kalaupun mungkin kita di tempat ini nggak diterima, ya, mungkin di tempat lain ada yang menerima. Dan sekali lagi, tadi kalaupun ada yang menolak, tapi juga ada yang menerima. Dan kepada yang nolak, ana minta maaf tentunya. Boleh jadi tadi memang ana salah gitu. Cuma ada orang yang nggak merasa bersalah. Boleh jadi karena salah, tapi yang jelas kita nggak boleh berhenti berdakwah. Dalam wawancara bersama tim Fakta, tangis Ustadz Syafiq pun pecah ketika menceritakan tanggapan dan juga kekhawatirannya. Ia menyayangkan kondisi umat Islam yang mudah terpecah belah. Ana sering sampaikan, umat Islam saat ini nih berada di titik yang sangat lemah sekali. Jumlah mereka banyak, 2 miliar jumlah. Saudara kita di Gaza dibantai, kita nggak bisa berbuat apa. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita ribut. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus didiskusikan, bisa didiskusikan. Sedangkan kita ketika ceramah, ya, ketika ana menyampaikan ceramah, tujuannya mengajak orang kembali kepada agamanya. Apa tujuan lain? Gak ada sebenarnya. Dan harapan kita memang kita bareng-bareng nih. Bersama semua ormas yang ada, bersama semua yayasan yang ada, semua ustadz yang ada. Bagaimana mengajak umat itu kembali kepada agamanya. Tapi ketika umpamanya ceramah gak bisa, sedangkan kita tujuannya tadi mengajak umat kembali kepada agama Allah, ya ada kesedihan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kadang-kala persaudaraan tadi ana harap itu lebih penting ya. Daripada kita harus ribut, apalagi kalau terjadi baku hantam di antara saudaranya. Siapa yang ketawa? Siapa yang gembira gitu? Kita dalam posisi yang seharusnya ya bergandengan tangan dalam perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu bisa ditoleransi ya. Tapi bukan berarti kita tidak saling mengingatkan. Insya Allah kita bisa mengajak umat bareng-bareng menuju kepada Allah SWT, menuju kepada agamanya. Ini loh agama yang Nabi SAW dulu sampaikan. Kita akan hina. Yang jelas kita semua bersaudara dalam perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, ya dia saudara kita. Sebenarnya ana ini sangat senang sekali kalau mereka manggil ana. Nggak pernah ada panggilan itu. Yang ada mereka membatalkan kajian kepada penyelenggara. Penyelenggaranya yang mendapatkan surat itu. Di Jember ini alhamdulillah kita pernah mengadakan pertemuan dengan waktu itu di mediasi sama MUI sama Kapolres. Kita bertemu dengan semua unsur NU yang ada di Jember ya. Ya alhamdulillah, artinya perbedaan itu ada, nggak bisa dinafikan. Perbedaan itu ada. Tapi ketika kita kumpul, maka yang harus lebih ditonjolkan itu ya persaudaraan kita sesama muslim gitu. Dan alhamdulillah bisa disebut STDI kita punya kampus di sini ya. Alhamdulillah sejak tahun 2007 ya. 2010 dapat izin sampai sekarang pun diterima di masyarakat.
yang mungkin awal-awal mereka nggak paham ya. Dilihat jenggotannya aliran apa ya. Sampai anak pernah khutbah nikah di Jember ini. Ketika khutbah nikah, saudaranya apa? Sahabatnya ayah ngomong dia sama ayah anak, "Pris," kata dia. Tadi orang-orang ketika ngelihat anaknya itu ceramah, "Loh, ini teroris tekondi." Jadi ada yang memframing ke sana sehingga orang yang nggak paham kan jadi benci. Tapi karena dianggap dia itu memiliki pemahaman yang menyimpang, dikatakan kalau sholat masjidnya dicuci. Ada isu-isu yang beredar yang sebenarnya tidak benar gitu loh. Ketika dikonfirmasi, ya sebenarnya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kembali kepada apa sih definisi dari radikal, teroris, umpamanya. Kalau HTI mungkin jelas ya, sebuah ormas yang mungkin di Indonesia sudah dilarang. Yang jelas anak tidak ada hubungan apa-apa dengan HTI. Kalau bicara radikal dan teroris, mungkin gara-gara framing yang diberikan kepada jenggot dan cingkrang. Dan ketika anak membaca, kenapa orang jadi radikal? Ini analisa dari orang-orang barat. Salah satunya itu karena belajar agama terlalu dalam. Akhirnya orang jadi takut belajar agama. Karena takut jadi radikal. Padahal yang jadi radikal dan teroris itu biasanya yang belajar agama sepotong-potong. Setelah penolakan yang terjadi, Ustadz Syafiq pun menyebut ia masih terbuka untuk menanggapi kritik terhadapnya. Ia pun berharap agar perbedaan tak menjadi pemicu dari pecahnya umat Islam. Kalau bicara apa yang dikhawatirkan oleh mereka, sebenarnya Anda juga nggak terlalu memahami. Ya. Kalau mereka menyampaikan ceramah anak itu provokatif ya. Kemudian di situ ada ujaran kebencian. Mungkin di beberapa surat itu ada. Karena anak dibatalkan bukan hanya di Surabaya, pernah di tempat lain seperti itu. Ada apa yang disebutkan ya memecah belah. Kemudian tapi yang jelas mereka tidak menginginkan keberatan itu karena ya boleh disebut anak ini nggak baik lah dari sisi penyampaian mungkin ya. Mungkin ketika membahas tentang perbedaan. Tapi yang jelas anak dulu pernah berbuat salah. Ketika anak masih kuliah di Madinah. Ketika anak pulang dari Madinah itu 2013. 2013 anak mulai ceramah di mana-mana. Sempat ada penolakan di Malang waktu itu. Mereka nolak. Akhirnya kita adakan rapat, anak hadir juga. Anak sampaikan, anak minta maaf. Artinya memang anak salah, anak sampaikan. Anak salah, anak minta maaf. Dan siapa sih yang tidak berbuat salah ya ketika kita salah ucap. Artinya alhamdulillah masalah-masalah yang dipermasalahkan itu udah clear gitu loh. Sehingga anak pun berusaha untuk lebih bijak lagi menyampaikan ya. Kalaupun kadang-kala ada kata-kata anak yang kurang baik, ya alhamdulillah teguran dari teman-teman itu juga masuk. Akhirnya anak memperbaiki hal itu. Kalau secara tulisan yang mereka khawatirkan itu keberadaan anak itu, ya seperti yang di surat itulah. Iya, disebutkan di sini ceramah bersifat provokatif dan adu domba. Ini sih kalau dilihat dari surat yang mereka sampaikan. Kemudian mungkin ada di surat yang sebelumnya itu ada tuduhan radikal ya atau macam-macam. Ya sebenarnya apa yang ditulis sama teman-teman kita, itu sama saudara-saudara kita, itu menjadi bahan renungan buat anak. Apakah anak seperti itu? Ya mau nggak mau kita harus memperbaiki. Seorang muslim itu bukan orang yang suka berbuat salah kemudian ngeyel gitu loh. Walaupun salah nggak apa-apa sudah. Yang penting itu pendapat anak. Enggak, kalau kita salah kita harus perbaiki. Cuma yang anak herankan tadi sebelumnya kajian di situ nggak ada masalah. Dan kalau memang menimbulkan adu domba keributan, sekali lagi anak minta maaf lagi kalau ternyata setelah anak ceramah warga sana jadi ribut, jadi berantem gitu ya. Seperti makanya minta maaf kalau memang itu terjadi. Tapi selama ini ya mungkin anak tidak merasakan, mungkin mereka yang merasakan.
Ya manusia kadang-kadang salah ngomong gitu loh. Kalau salah ngomong ya pintunya adalah minta maaf, selesai sebenarnya. Dan membuka pintu maaf itu adalah salah satu sifat seorang muslim. Maka harapannya ya kita lebih dekat lagi. Dan kalau bisa disampaikan, anak hidup di Jember ya, anak hidup bermasyarakat di Jember, tetangga-tetangga kita ya, dari teman-teman Nahdlatul Ulama ya. Anak berjalan kumpul sama mereka, walaupun kita mungkin tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkin nggak sepaham, tapi kita tetap saling menghargai, saling menghormati. Karena ya, sesama muslim kita ini, dan boleh jadi mereka yang benar gitu loh. Maka kita kan terus belajar. Artinya ketika mereka memberikan masukan, ya kita pelajarin. Kalau kayaknya enggak, kayaknya buat anak tetap yang lebih kuat pendapat yang ini umpamanya. Anak rasa itu yang seharusnya lebih diutamakan, dan itu sudah terjadi. Yang terjadi di Surabaya itu sebenarnya nggak terjadi di banyak tempat, enggak gitu loh. Allah itu mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Gitu. Dan di antara cara kita menjadi lebih baik itu adalah mendengarkan kritikan dari orang lain. Itu insya Allah kita akan jadi lebih baik. Tapi kalau kita nggak mau dikritik, ya kita merasa paling benar, ya kita nggak akan pernah jadi orang benar sebenarnya. Jadi sekotor apapun kita, ya kita yang harus membersihkan diri. Allah itu maha menerima taubat. Tapi manusia itu bakhil. Jadi bedanya manusia, ya manusia memang ya, sama Allah. Allah itu Tuhan, Allah itu pencipta. Kita berbuat salah sama Allah pagi ini, siang nanti ngulangi, besok kita ulangi. Bulan ini full dosa kita lakukan. Terus kita datang sama Allah, ya Allah aku minta maaf ya Allah. Apa kata Allah? Aku maafkan. Besok kita berbuat dosa lagi, kita, ya Allah aku minta maaf ya Allah. Aku maafkan. Kita ngulangin dosa lagi. Kemudian kita, ya Allah aku minta maaf ya Allah. Kata Allah SWT, falyaf'al ma syaa. Engkau berbuat apa saja silakan, asal engkau minta maaf sama aku, kata Allah. Minta ampun sama aku. Dan kalau memang suatu saat kalau mungkin ada yang menolak kehadiran ana, mohon ana dipanggil untuk dibina, untuk dikasih tahu. Kalau ternyata ada memang hal-hal yang harus ana perbaiki, ana akan perbaiki. Tapi kalau ternyata ada perkara-perkara yang memang ada ruang untuk beda pendapat, disinilah kita saling menghormati, saling menghargai. Jadi jangan sampai Islamnya ini rusak gara-gara masalah-masalah yang memang ada ruang untuk berbeda pendapat. Kalau sampai akhirnya memang nggak ketemu semua dengan pendapatnya masing-masing, ya sudah kita saling menghargai. Kita akan tanyakan kepada pihak GP Ansor, pemirsa, apa yang kemudian ini mendasari penolakannya terhadap kajian oleh Ustadz Syafiq Basalamah, dan seperti apa sebenarnya kejadian pada saat keributan di Masjid As-Salam tersebut terjadi. Kita temukan faktanya. Di sebelah saya sudah ada Sekretaris PC GP Ansor Surabaya, Mas Rizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk fakta, Mas Rizam. Saat ini kita ketahui ramai diperbincangkan mengenai beberapa waktu yang lalu ya, tepatnya di pekan lalu ini ada penolakan dari pihak GP Ansor berkaitan dengan acara ataupun juga dakwaan ya, yang kemudian ini dilakukan oleh Ustadz Syafiq Basalamah. Betul. Ini apa yang kemudian ini mendasari GP Ansor untuk melakukan penolakan tersebut? Pertama yang mendasari kita ini sebenarnya bukan pada acara pengajiannya, Pak. Jadi kalau diistilahkan Banser bubarkan pengajian itu tidak tepat. Bukan pembubaran. Bukan pembubaran tapi pengajian. Tapi betul penolakannya. Itu kita lebih kepada kajiannya, isi kajiannya. Karena beberapa kali kita melihat kajiannya Syafiq Riza Basalamah ini sudah tidak sesuai dengan dengan kajian-kajian keislaman yang sudah diwariskan dan dengan kondisi keislaman yang ada di Indonesia. Contohnya? Contohnya misal, salah satunya pernah di video itu menyebut tentang non-muslim. Dia bilang tidak boleh berteman dengan non-muslim. Lalu bagaimana kemudian agama yang diakui di Indonesia menurut Undang-Undang 45 ini ada 6. Terus yang kedua, pernah di suatu video beliau mengatakan bahwa berzikir itu nyanyian rame-rame gitu.
moro-moro dikit-dikit menyesatkan, dikit-dikit mengharamkan. Bagaimana kemudian menurut laporan BNPT itu rata-rata orang yang masuk di jaringan teroris itu pintu masuknya dari ini aliran Salafi Wahabi gitu. Yang dikit mengharamkan, kafir, bid'ah dan yang lain-lain, halal darahnya kalau tidak sama. Jadi Anda melihat poin-poin yang tadi sudah disebutkan ini mengindikasikan ke sana. Betul, ini soal makronya, ini soal lebih besar daripada kepentingan kenapa kok dibubarkan kajiannya, kenapa ini dan itu gitu. Ini bukan soal itu, ini soal masa depan anak-anak kita. Bagaimana kemudian kita mau mengharapkan bangsa yang rukun, bangsa yang penuh toleran, tapi dengan diisi kajian-kajian yang dikit-dikit mengharamkan, dikit-dikit menghalalkan, dikit-dikit mengatakan mereka sesat. Mengenai kajian dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini kan informasinya bukan yang pertama kali ya Mas Riza? Bukan ya? pertama kali. Di Masjid As-Salam kalau tidak salah ini juga sebelumnya sempat digelar juga. Nah kenapa penolakan dari GP Ansor ini baru sekarang? Karena kita lihat tidak ada itikat baik, Mbak. Tidak ada itikat baik dari pihak yayasan maupun panitia. Bahkan kemarin ketika acara pun kita tanya siapa panitianya, itu tidak ada yang ngaku. Pihak yayasan dan masjid pun itu ngakunya cuma ketempatan saja. Tapi kalau umpamanya itu ketempatan, nggak mungkin sudah berkali-kali dilakukan. Jadi semacam kayak mereka ini kalau di dalam bahasa kita itu takiyah. Jadi menyembunyikan, berkamuflase gitu. Ketika ribut mereka menghilang gitu. Mereka nyerang. Bahkan banyak WA saya, WA teman-teman itu dikatakan sampai iblis laknatullah gitu. Apa sembarang kali lah kata-kata kayak gitu. Artinya pihak dari GP Ansor memang sudah berupaya untuk menjalin komunikasi terlebih dahulu ya sudah, atas penolakan ini. Termasuk ketika hari H. Termasuk ketika hari H. Sebelumnya kita kirim surat terus difasilitasi kirim sama surat kemana? Ke pihak masjid. Oke. Terus kemudian yang, ada respon? Belum ada respon, terus direspon ketika hari Kamisnya. Hari Kamisnya itu dipertemukan di Polsek Gunung Anyar, difasilitasi sama aparat polisi, dan pada kesempatan itu dilakukan peniadaan kajian yang dilakukan oleh Syafiq Riza Basalamah, dan tetap sholat maghrib berjamaah ada. Nah kemudian sahabat-sahabat itu minta ke pihak panitia maupun yayasan untuk bikin surat pemberitahuan atau poster atau meme terkait pembatalan. Nah itu sampai sore tidak dilakukan. Bahkan ketika jam 3 sore itu sudah ada mobilisasi jamaah banyak datang ke sana. Nah kemudian ketika menjelang maghrib, teman-teman itu kan sudah tahu kesepakatan di sana bahwa tetap melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Lah teman-teman mau sholat itu dilarang masuk gitu. Dari pihak GP Ansor. Termasuk ada yang dipukulin, ada yang dipukulin, dikeroyok. Ada salah satu yang videonya sempat beredar itu Mas Riza. Yang itu tidak tervideokan. Yang sore, yang tervideokan itu yang malam setelah sholat maghrib. Awalnya itu kita melakukan surat penolakan. Akhirnya pada Kamis itu direspon, difasilitasi sama Polres, Polsek Gunung Anyar. Setelah itu habis difasilitasi oleh Polsek Gunung Anyar, pada sore hari itu pada pertemuan itu kita minta panitia sama yayasan untuk bikin pemberitahuan pembatalan kegiatan itu. Atau mau meme atau poster lah. Ternyata tidak dilakukan. Nah sore hari itu jamaah datang. Sahabat-sahabat Ansor Banser di sana turun juga di sana untuk jaga, untuk memastikan teman-teman di sana itu untuk memastikan bahwa perjanjian yang di siang hari itu tidak diingkari sama pihak yayasan sama pihak masjid. Nah ternyata ketika sahabat-sahabat mau masuk di masjid itu sudah diberi kade sama, nggak tahu ketika nyebut panitia mereka bukan panitia tapi bajunya seragam, pakai baju biru-biru terus pakai surban ala jihadis gitu, ala Taliban gitu. Nah itu teman-teman mau masuk nggak boleh. Alasannya sudah disebutkan? Saya nggak paham juga. Teman-teman juga katanya, yang jelas teman-teman mau masuk ingin melaksanakan sholat maghrib, itu ditolak. Dan ketika ada salah satu petinggi Banser, Kasatma Banser namanya Nasfaud Ahmad itu mau masuk, itu nggak diperbolehkan, didorong, diambil dia, dipukulin. Jadi yang melakukan kekerasan ini dari mereka pihak lah, dari panitia terlebih dulu. Kita nggak tahu, Mbak. Maksudnya mereka tidak pernah nyebut sebagai panitia, tapi bajunya seragam. Nah, artinya bukan dari GP Ansor ya, yang kemudian mengawali kericuhan yang kemarin sempat beredar. Enggak. Awalnya mereka. Nah kemudian sore kan, sudah selesai sholat maghrib, tiba-tiba panitia itu bukan panitia, maksudnya ada toa masjid mengumumkan kalau kajian mau dilanjutkan. Entah itu pematerinya dari Syafiq Riza Basalamah atau yang lain. Kita nggak tahu. Pokoknya ada pematerinya, teman-teman masuklah ke dalam.
ketika ribut mereka didorong keluar, itu dipukul dari belakang ketua PAC. Posisinya berarti masih di depan masjid ya? Bukan, sudah di Serambi Masjid. Oke. Kita sebenarnya pengen tanya, kenapa kok dilanjutkan gitu? Kenapa kok masih ada pengumuman gitu? Nah, ini kemudian yang membuat kita merasa bahwa pihak yayasan dan masjid ini sudah mengingkari kesepakatan yang itu menjadi kontrak sosial bersama gitu. Pada saat situasi sudah chaos tadi ya, yang pada saat Mas Riza mengatakan itu lokasinya di Serambi Masjid, sempat menawarkan tidak mungkin berdialog terlebih dahulu secara baik-baik. Kita mau ngajak dialog udah diusir, Pak, terus dipukul dari belakang. Gimana mau ngajak diskusi? Jadi kesempatan itu nggak ada ya? Nggak ada. Kita mau ngajak tabayun sebenarnya. Ya. Masalahnya itu sebenarnya bukan terletak di kita, tapi mereka yang mengingkari kesepakatan. Makanya kita kalau dikatakan membubarkan pengajian itu keliru gitu, keliru besar, dan itu narasi yang sesat gitu menurut saya, menurut kami lah sebagai pimpinan cabang gitu. Sempat tidak bertemu langsung dengan Ustadz Syafiknya? Sepertinya nggak datang, Mbak, atau Tidak datang tapi nggak di lokasi mungkin. Tapi yang jelas kita dari toa masjid itu dengar kalau kajian dilanjut, entah itu dari pemateri Syafiq Riza Basalamah atau yang lain, kita nggak terlalu konsen di itu. Kita masih mau tanya aja langsung disuruh keluar gitu dari masjid. Seperti itu kondisinya. Oke. Apa setelah ini kan mungkin banyak pandangan-pandangan ya yang kemudian ditujukan kepada teman-teman GP Ansor sendiri dengan adanya kejadian kemarin. Sementara kalau dari pihak GP Ansornya sendiri, pastinya kalau saya melihat tetap ingin kemudian ini menegakkan apa yang tadi sudah disebutkan ya. Artinya poin-poin yang kemudian tidak sesuai diluruskan kembali. Apa yang akan dilakukan setelah ini? Tidak ada sih. Yang kita lakukan ya sementara ini kita melakukan klarifikasi. Kita minta bantuan ke pimpinan wilayah, pimpinan pusat untuk melakukan atensi terhadap laporan kita, pimpinan wilayah GP Ansor maupun pimpinan pusat GP Ansor. Terus juga kita mau minta bantuan ke pimpinan pusat biar menerjunkan pasukan cyber untuk menghalau ini narasi-narasi sesat yang mereka lakukan. Jadi kita sudah mengirim kronologis, kita kirim bukti-bukti video semuanya bahwa narasi Banser bubarkan pengajiannya Syafiq Riza Basalamah di Masjid As-Salam kemarin itu narasi sesat. Karena nggak ada itu, karena kita kajian itu dibatalkan berdasarkan kesepakatan gitu. Oke, baik, kita harapkan sama-sama agar tidak terulang kembali, Mas Riza. Ya kalau terulang kita lawan lagi. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Ya, Mas Riza. Kita temukan fakta lain. Mohon untuk menahan diri ya, ini masjid. Mohon kita menghadiri. Ini masjid, Pak, ya. Ini masjid. Saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tiara. Di sosial media saat ini juga sedang banyak dibicarakan ya berkaitan dengan Ustadz Syafiq Basalamah ini yang kemudian ini sempat ditolak dakwaannya beberapa waktu lalu, sekalipun belum mulai sebenarnya di salah satu masjid di Surabaya. MUI sendiri memandang hal ini, responnya bagaimana? Ya, saya terus terang saja secara pribadi ya tidak setuju ada tindakan-tindakan yang melarang orang untuk melakukan pengkajian-pengkajian atau melakukan taklim ya. Apalagi ya yang akan disampaikan itu kan adalah ajaran agama. Ketika kita menafsirkan agama itu itu ada topik-topik yang masuk ke majalul ikhtilaf yang memang memungkinkan akan terjadi perbedaan. Tapi kalau sudah usuliyah, sudah pokok-pokok agama, ya itu tidak kita toleransi. Gitu. Kalau kemarin yang sempat disampaikan oleh pihak GP Ansor selaku organisasi yang kemudian ini menolak karena dinilai menurut mereka ceramah dari Ustadz Syafiq ini bersifat provokatif, kemudian juga ada konten yang menyebarkan ujaran kebencian di sana. Buya melihat ini bagaimana? Ya, kalau seandainya ada tuduhan terhadap Ustadz Syafiq Basalamah dia melakukan provokasi ya, mungkin sebaiknya ya pihak yang mendemo beliau itu ya mengajak untuk berdialog ya. Kata kita kan mengembangkan Islam wasatiyah, Islam yang moderat ya. Kalau Islam moderat itu kan adalah Islam yang bisa menerima perbedaan pendapat ya. Gitu. Jadi kita jangan takut akan terjadi perbedaan pendapat di antara sama kita ya.
mari perbedaan pendapat itu kita hormati, kita hargai, dan kita meminta supaya ya semua pihak dalam menghadapi perbedaan pendapat itu supaya bisa berlapang dada gitu ya. Terakhir mungkin Buya, pesan kepada masyarakat agar hal ini tidak terjadi lagi, karena seperti yang sempat saya singgung tadi, ini bukan yang pertama kali ulama kemudian ini datang ke suatu tempat mendapat penolakan begitu, apalagi yang disayangkan ini penolakannya ada kericuhan begitu ya. Ya, saya terus terang menghimbau kepada seluruh jajaran umat Islam yang ada di berbagai-bagai daerah supaya dalam hal yang berkaitan dengan masalah agama ini supaya kita lebih berhati-hati, karena masalah agama ini masalah yang sangat sensitif ya. Ya, kalau seandainya salah-salah kita berbuat maka tidak mustahil akan menimbulkan kericuan dan kegaduhan. Dan yang lebih parah lagi adalah akan merusak persatuan dan kesatuan kita sebagai sesama umat Islam. Dan kalau seandainya Ustaz Syafiq Wasalamah berpegang teguh kepada firman Allah dan sabda Rasul, ya tentu kita tidak bisa menyalahkan ya. Nah, oleh karena itu bagi saya terus terang saja saya sangat mengharapkan supaya ada tasamuh ya. Saling bertoleransi ya. Dalam hal-hal yang memang bersifat dalam kaitan majalul ikhtilaf, dalam ranah yang memang ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat ya. Baik, terima kasih Ya, sama-sama, Buya Pak. Anwar Abbas Ya, telah terima kasih. memberikan kami pandangannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Dari fakta yang kami temukan di lapangan, terdapat sejumlah kesalahpahaman yang kemudian ini memicu keributan di Masjid As-Salam Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu atas dasar penolakan terhadap kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dari pihak MUI berharap bahwa hal tersebut tidak terjadi lagi dan mengedepankan dialog untuk bisa menyelesaikan permasalahan dan juga perbedaan. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.